Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hadis yang pertama yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya Rasulullah ahaqqun nasu bi husnil sahabati qala ummuka qala summa ummuka qala man summa ummuka qala man summa ummuka qala man summa abuka. Riwayat Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seseorang telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling harus aku berbakti kepadanya? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, yang pertama itu adalah ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Kemudian ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Kemudian ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Kemudian bapamu. Kemudian lanjut untuk hadis yang kedua yaitu an Abi Hurairah qala Rasulullah SAW rogima an nufatun summa rogima an nufatu summa rogima an nufatu kila man ya Rasulullah qala man adroka walidaini inda kibaro ahadahuma au kilaihima summa lam yadkhulu jannah. Sahih Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, dia akan celaka. Lalu beliau berkata, siapakah yang celaka ya Rasulullah? Nabi Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya dalam usia lanjut atau salah satu dari keduanya, tetapi dia tidak berusaha masuk surga dengan usaha berbakti kepada kedua orang tuanya dengan sebaik-baiknya. Kemudian untuk hadis yang ketiga yaitu Anjarbi qala samitu Anas bin Malik yaqulu ja'a sarjun yuridun Nabiy sallallahu alaihi wasallam fa abata qawlu anhu an yusi'uha lahu fa qala Nabiy sallallahu alaihi wasallam laistu minna man lam yarhamu sogirona wa yaqobri kabiro. Artinya, dari Jabir berkata, saya mendengar Anas bin Malik berkata, seorang laki-laki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas orang memperlambat untuk memperluas jalan untuknya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, bukanlah termasuk dan golongan kami orang yang tidak menyayangi anak kecil dan untuk menghormati orang yang dewasa. Kemudian dilanjut untuk hadis yang keempat yaitu an Abi Hurairah qala mu'minuna mar'atu hajihi idza ra'atu fiha aiban aslahtu adaba maghfiratul li bakhr. Dari Abu Hurairah bersabda, Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin adalah cerminan saudaranya. Apabila ia mendapati aib dari saudaranya, maka ia perbaiki. Kemudian dilanjut untuk hadis yang kelima yaitu an Aqib bin Talalah qala hadatsani ibnu Jurayy Hujaimi qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya Rasulullah inna qalu man ahli bidayyiti falami nuha syai'an ya qa unuha Allahu faqala la tahfirolanna minnal marufi say'an walau antus riku minna dalwika fi inai mustasafari walau antukallimuna akhoka wa wajhuka ilaihi munbasita wa iyaka wa isbala izari fa innahu minal majilata wal yubihullahu wa inna muruzu satammaka bima ya'lamu fika fala tuntu bima ta'lamu fihi fa inna ajroka laka wa wabalata ala man qalahu. Dari Abu Aqil bin Talalah, ia berkata, Ahmad Abu Jurayy Hujaimi menceritakan kepadaku, ia berkata, aku datang menemui Rasulullah SAW. Lalu ia berkata, wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya kami berasal dari penduduk desa, maka ajarkan kami sesuatu yang dapat bermanfaat bagi kami di sisi Allah SWT. Beliau kemudian bersabda, sesungguhnya janganlah sedikit pun kamu meremehkan perbuatan baik, sedikit pun itu berupa kamu mengosongkan timbanganmu untuk kamu isikan pada wadah untuk diminum.
Dan saat kamu berbicara kepada saudaramu, tunjuklah dengan menampakkan tanah kepada sesungguhnya hal itu merupakan kecongkakan, dan Allah SWT tidak menyukai kecongkakan. Dan jika ada seorang memakimu dengan sesuatu yang ia ketahui pada keburukan dirimu, maka janganlah kamu membalas memakinya dengan sesuatu yang kamu ketahui dari keburukannya. Kemudian dilanjut untuk hadis yang keenam, an Abi Syabrata Hudayli sami'a Abdullah ibni Amri yaqulu an Nabi sallallahu alaihi wasallam ma salamu mu'mini ma sama salat nihlati in akalat tayyibatan wa in wadu'at tayyibatan wa in waqa'at ala udwi sajari lakum takshiru wa masalu mu'minina masala sabikati adabahi inna tu'fitu alaihal aliham martab wa inna ujilat lam tanku su'aba. Dari Abu Sabrah al-Khuzali, aku mendengar dari Abdul bin Amr, ia berkata, Nabi SAW bersabda, perempuan yang beriman itu seperti lebah. Jika ia makan, maka makanlah dari hal-hal yang baik, dan jika ia menghasilkan, maka hasilkanlah dari hal yang baik. Dan sekiranya ia terdengar di ranting pohon, ia akan mematahkannya. Menumpang orang beriman seperti batang emas. Jika ia dibersihkan, maka ia akan mengkilat, dan jika ia ditimbang atau dinilai, tidak pernah kurang.